Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan mengangkat tentang pembuatan program CRUD di PHP dan MySQL database. Nah, rujukannya masih w3school.com ya, di posisi menu PHP, yaitu di submenunya MySQL database. Nah, semua menu yang ada di sini akan kita implementasikan langsung di pemrograman ini. Baiklah, kita ke database-nya. Di sini kita telah mempersiapkan sebuah database namanya BelajarDB ya. Nah, di dalamnya telah kita adakan dua tabel, prodi dan siswa. Kita akan membuat program CRUD untuk tabel prodi ini terlebih dahulu ya. Baik, kita langsung ke editornya. Di sini kita belum membuat sebuah project folder. Kita buat project folder dahulu. Project, add folder to project. Kita arahkan ke root web. Ya, di sini kita buat folder baru namanya CRUD PHP. Kemudian kita tinggal open saja. Nah, di sini foldernya telah terkait dengan editor Sublime kita. Langkah awal, kita buat new file. Kita simpan dengan nama prodi saja ya, prodi.php. Nah, nanti program ini tugasnya menampilkan semua data yang ada di prodi tersebut dengan format tag HTML, dan kita gunakan framework W3 CSS untuk format penampilannya. Kita langsung masuk ke script PHP ya. Yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat koneksi dulu, koneksi. Nah, di koneksi ini kita menggunakan kelas MySQLi ya. Pertama kita buat variabel yang menerima objek dari kelas tersebut ya. Di sini saya kasih nama con ya. Lalu keyword new MySQLi. Nama kelas MySQLi ini membutuhkan 4 nilai ya yang harus dikirim ke parameternya. Yang pertama adalah host ya. Host itu nama komputer di mana tempat database MySQL itu berjalan. Dalam hal ini saya isi dengan kata atau string localhost ya. Localhost artinya menunjukkan bahwasannya posisi database MySQL server itu ada di lokal saya gitu. Yang kedua adalah user yang punya hak akses terhadap database tersebut. Di sini saya kasih nama CRUD saja, CRUD PHP ya. Nah, kemudian yang ketiga itu passwordnya kita bikin 123 saja. Kemudian yang keempat parameternya adalah database tersebut. Tadi database kita adalah BelajarDB ya. Nah, hasil daripada koneksi tersebut kita perlu tanyakan sukses atau enggak. Jadi dengan menggunakan decision if ya. Itu caranya con, lalu kita tanya connect error itu ya. Jadi kalau ada error kita gagalkan di sini die dengan stringnya koneksi gagal ya, koneksi gagal. Nah, kalau dia tidak ada error berarti sukses. Suksesnya di sini nih posisinya. Kita mempersiapkan query untuk mengambil data prodi tadi ya. Di sini melakukan query ya, query SQL ya. Ya, pertama kita buat variabel query-nya dulu. Ini SQL gitu. Lalu perintah query-nya adalah select bintang from prodi ya. Kita orderin ya, order by ID prodi tadi namanya. Baik. Lalu kita kirim eksekusi ini, query ini dengan mengeksekusi perintah
di sini saya buat dulu satu variabel query ya. Ini variabel yang akan menampung hasil query tersebut ya, yaitu dari count query gitu ya. Query ini adalah fungsi ya, fungsi. Kemudian yang dikirim adalah variabel SQL tadi ya. Lalu kita tanyakan ada keberhasilannya, yaitu query ini kan akan menghasilkan mengambil semua data yang ada di prodi tadi, sehingga variabel query ini akan menampung ya hasil query tersebut gitu. Nah, kita perlu tanyakan apakah jumlah data yang ada itu di atas besar atau lebih besar dari 0. Kalau besar lebih 0 kan berarti ada datanya gitu. Kalau tidak berarti dia gagal gitu ya, tidak ada. Dengan cara gunakan decision if ya. If $query-nya ya numbers ya gitu ya. Terus lebih besar dari 0 gitu ya. Maka di sini berarti datanya ada. Langkah berikutnya adalah tampilkan datanya. Jadi kita di sini kerjanya menampilkan data. Oke, langkah menampilkannya itu kita harus ciptakan sebuah variabel dulu untuk penampung recordnya. Itu di sini saya buat rows saja ya, rows ya. Tuh, kemudian query dari hasil select tadi ya, query gitu. Kemudian tugas ngambilnya adalah fetch all my SQLi asok ya, itu ya, asok ya. Nah, di sini asok ini artinya array yang ditampung dari variabel rows ini memiliki indeks berupa string ya. Nah, label stringnya ini diambil atau diasosiasi dari nama kolom tabel tersebut ya. Contohnya di sini kalau kita lihat kan prodi memiliki kolom ID prodi dan NM prodi, maka rows ini, variabel array ini, indeks string labelnya itu akan mengandung nama kolom dari tabel tersebut ya. Jadi ada nanti indeks ID prodi, lalu ada lagi nanti indeks NM prodi tadi ya. Nah, selanjutnya kita coba tampilin aja apa isi rows ini ya. Kita gunakan perintah printr ya. Jadi printr ini memang digunakan untuk mencetak array ya dengan indeksnya itu $rows gitu ya. Nah, kemudian ini kalau tidak ada masalah maka koneksinya kita tutup. Kita gunakan fungsi close ya. Ini dia. Dah. Oke, ini kita simpan. Nah, selanjutnya kita harus membuat di database MySQL kita itu user dengan nama root PHP dan passwordnya 123 ya, agar dia punya hak akses terhadap database BelajarDB ini. Gimana caranya nih? Kita ke editor SQL Yoke ya. Ini adalah editor yang digunakan untuk manajemen database MySQL ya. Tuh. Saya menggunakan SQL Yoke Community ini ya. Nah, oke, cara membuat user tadi adalah grant all on ya. BelajarDB titik bintang untuk siapa tadi? Root PHP. Posisinya di localhost. Kemudian identified ya. By ini menentukan password ini 123 tadi kita buat ya. Oke, ini kita blok, lalu kita eksekusi. Jangan lupa nih posisi kursor jangan di sini, tapi di database nih MySQL-nya ya. Oke, kita eksekusi. Ya, tidak ada error ya, sukses.
Lalu cara mengaktifkannya kita eksekusi perintah ini, flush privileges ya. Ini kita blok, lalu kita eksekusi. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita ke browser, kita jalankan program yang baru kita buat tadi. Localhost, tadi namanya grup PHP, yaitu Prodi ya, Prodi. Ya, ini kan berhasil. Kita telah mencetak data Prodi tadi ya, tapi masih dalam bentuk penampilan lengkap ya dengan arraynya. Ya, Anda bisa lihat di sini. Ini indeksnya adalah ID Prodi, kemudian ada NM Prodi ya. Nah, kita tidak mungkin menampilkan datanya dalam bentuk format seperti ini. Kita akan coba menampilkan data ini dalam bentuk format tag tabel dari HTML ya. Nah, oke, kita kembali ke editor. Kita mulai membuat tabel untuk menampilkan data ini ya. Nah, berarti posisinya di sini kita harus buat sebuah tabel di sini ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita buat tabel tuh. Ini slash tabel ya. Kita coba tr dulu ya, tr, kemudian ada td ya, td. Nah, ini untuk kolom nomor ya, pakai nomor lah kita. Kemudian nih tutupnya td. Oke, kita copy aja nih biar cepat. Ini yang kedua kolom untuk kode prodinya ya. Yang ketiga untuk nama prodinya ya, nama prodi. Nah, kemudian ini posisinya penutup tabel jangan di sini ya. Kita buang dulu. Kemudian ini jangan lupa tutup tr-nya. tr. Nah, ini baru untuk header ya. Oh, untuk header ini th itu pakai th. Ini th, 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 th ya. Ini juga. Oke. Lanjutnya kita coba ini dengan menggunakan PHP aja semuanya. Berarti ini di echo ya, echo. Ini kita tambah string kutip 2 saja, tuh sampai di sini ya. Ya, sampai di sini. Kemudian ini kita buang, tidak perlu. Nah, ini baru headernya saja nih ya. Nah, selanjutnya untuk datanya kita menggunakan for each. Nah, sini fungsi perulangan ya, looping for each. Yang di for each adalah rows-nya tadi ya. Rows ini yang datanya ya. Ini rows. Kemudian setiap dari row dari setiap data dari setiap array dari rows ini kita pindahkan ke tabel ke variabel dt ya. Nah, sini baru kita cetak datanya ya. Hampir sama seperti ini, kita copy aja ini. Kita copy, Ctrl C, kita pastekan di sini ya. Tuh, kita pakai echo juga mencetaknya, echo kutip 2 dulu ya. Tutup sampai sini. Titik koma jangan lupa. Dah. Nah, untuk nomor kita buat variabel baru nih. Untuk nomor gitu ya. Nomor. Kemudian variabelnya kita buat di sini, nomor sama dengan 1 aja langsung ya. Selanjutnya jangan lupa nomornya di increment satu-satu ya, nomor gitu plus plus. Nah, jadi plus plusnya begitu ya, menambah 1 jadi gitu ya. Nah, untuk kode yang kita cetak berarti data ya, data ini dolar jangan lupa ya, data. Kemudian ingat label indeksnya adalah kolom tabel itu sendiri. Ini berarti ID di prodi ya. Satu lagi ini berarti dolar data, ini untuk nm prodi ya. Sudah gitu. Nah, ini juga jangan lupa kita tutup ya. Sudah selesai, berarti tutupnya di sini ya. Tutup tadi dengan tutupnya adalah tabel ya.
tabelnya ditutup gitu. Ini jangan lupa titik koma. Oke, kita simpan. Kita lihat hasil penampilannya. Ini tadi sudah bentuk array, sekarang sudah bentuk tabel ya. Ya, di sini bisa, oh ini masih TH semua kayaknya. Oh iya, masih TH nih, lupa ya, ini harusnya TD ya. Ini TH semua jadi header semua jadinya. TD, ini juga TD, ini juga TD ya. Sudah, kemudian bordernya bisa kita bikin satu lah biar nampak gitu ya. Kita save hasilnya. Ya, ini dia ya. Selanjutnya kita tambah satu kolom proses di sini untuk edit dan hapusnya. Kemudian ada tombol juga di atas sini untuk tambahnya. Oh ya, lupa, headernya juga kita buat ya. Misalnya data prodi gitu ya, kita perbagus sedikit lah itu. Kita buat sini ada echo gitu ya, data prodi ya, koma jangan lupa. Kemudian ada juga tombolnya lagi ya, ini kita coba dengan HTML Ancor, kita buat tombol gitu ya, tombol saja. Kemudian ini tambah ya, tambah terangannya gitu ya. Kita bikin Ctrl C, kita letakkan di sini dengan menggunakan echo ya, itu pastekan di sini. Nah, kemudian di sini ingat nih ada kutip 2, ini harus kita backslash kan. Nah, itu ya. Sini baru nanti linknya kemana ya. Mungkin kita bikin program tambah lah gitu ya, tambah prodi gitu. Tambah prodi ya, .php itu. Nah, selanjutnya juga begitu untuk ini ya. Nah, ini kita buat satu lagi th, ini untuk prosesnya, proses untuk th ya. Nah, berarti selanjutnya nanti di sini ada tombol juga gitu ya, atau link Ancor ini ya. Itu kita copy aja nih biar cepat. Ctrl C, kita paste. Ini kita buang. Oke, di sini nanti kita buat linknya ya. Ya, linknya langsung ini aja nih, kita copy sama aja. Ctrl C. Ya, sini saya pastekan 2 ya. Satu untuk edit, satu untuk hapus ya. Untuk programnya mungkin sini adalah edit, sini adalah hapus ya gitu. Oke, kemudian untuk edit dan hapus ini ya kita menggunakan variabel luar ya, variabel luar, yaitu kita kirim gitu ya variabelnya. Di sini berarti variabelnya adalah prodi aja ya. Nah, ini diisi dengan nilai tentu ID prodi ya. Nah, data itu ini ID prodi. Nah, begitu juga yang untuk hapus kan. Untuk hapus kita tambahkan sebuah variabel prodi juga. Ini gunanya untuk nanti kan tinggal menghapus ya, menghapus where gitu ya. Nah, begitu juga edit ya, ada where di situ. Oke, kita lihat hasilnya nih, kita simpan dulu, save. Kita lakukan proses. Ya. Oh, ini tidak turun ya. Ini ada tambah lagi di bawah. Oke, tadi saya memang lupa ngapusnya ya. Ini kita buang. Ya. Kemudian ini kita bikin P aja lah ya, biar dia turun satu baris, paragraf baru gitu ya. P. Sudah, kita simpan, kita lihat hasilnya. Oh, ini kita agak besarin lah, H3 gitu ya. H3 di sini juga kita bikin H3 ya, tutup. Nah, kita lihat hasilnya.
refresh. Iya, itu ya, data prodi. Ini ada tambah, ini ada edit, ada hapus ya. Nah, kalau sudah nampil begini, kita coba menggunakan CSS untuk memolesnya ya. Nah, untuk itu kita harus mengambil framework W3 CSS ya. Kita gunakan framework W3 CSS ya. Oke. Kebetulan nih kita sudah punya framework W3 CSS-nya, sudah kita download. Nanti kita tinggal pindahkan saja ke dalam folder baru kita ya. Sini dia. Kita ada mengambil sesuai dengan tutorial minggu lalu ya, yaitu CSS. Nah, di sini ini dia sudah ada, kita kopikan saja ya. Copy, kita pindahkan ke CRUD ini ya. Nah, berarti kita sudah punya nih ya CSS-nya. Tinggal kita aktifin saja nih, kita includekan saja CSS-nya di Prodi PHP ini. Oke, kita ke editor nih. Di sini kita membutuhkan HTML ya. Di atas sini berarti. Nah, kita HTML gitu strukturnya. Di sini kita buat judul prodi ya. Lalu di sini kita linkkan. Kita link. Jadi CSS, foldernya CSS nih. Kalau kita lihat nama filenya adalah W3 CSS ya. W3 CSS. Nah, ini tentu harus kita pindahkan ke bawah ya. Tuh, kita ke bawah. Nah, di sini tutupnya ya. Nah, sudah. Setelah itu selanjutnya baru kita gunakan keyword dari W3 CSS ini untuk mempoles tabel ya. Tabel ini tadi ya. Ini yang pertama, ini tabelnya dulu. Kita bikin kelas sama dengan, nah di sini ingat ini string 2 kutip 2 ya. Kita menggunakan echo dengan string kutip 2. Jadi ini adalah bagian dari data. Jadi harus kita backslash-kan begitu. Baru di dalam ini kita gunakan keywordnya ya. W3 tabel all. Kita pakai tabel all nih untuk tabel ya. Kita lihat dulu hasilnya. Berhasil nggak? Oke, kita refresh. Iya. Udah nampak berubah ya pilihannya. Data prodi. Ini belum masuk ke dalam. Kita coba masukin ke dalam biar agak ini ya. Kita gunakan kontainer W3 kontainer ya, agar masuk sebanyak 16 pixel ya ke dalam. Kita lakukannya di sini saja, di luar nih, di luar PHP-nya ya. Di sini ada div kelasnya W3 container ya. Kita save. Ini kita pindahkan ke bawah ya. Pindahkan ke bawah di sini berarti tutup semuanya. Sudah, kita simpan. Kita lihat lagi hasilnya, refresh. Sudah masuk ya. Udah cakep nih ya. Kita full saja memakai seluruh ini layar browsernya ya. Lalu ini kita ubah formatnya, tambah nih dengan menggunakan keyword button dari W3 CSS-nya. Kembali ke editor, kita format tombolnya ini ya. Nah, ini kita tambahkan kelas sama dengan, nah ingat nih, ini string juga, jadi ini bagian dari data gitu ya. W3 button ya. Kasih warna W3, kasih warnanya apa nih, green aja nah untuk nambah. Nah, kemudian sama untuk button yang di bawah. Ini kita tambahkan di sini, paste. Kita tambahkan satu ini lagi, paste ya. Nah, ini warnanya kita bikin gray saja, gray. Sudah, kita simpan. Lihat lagi hasilnya, refresh. Ya, udah cakep ya. Nah, selanjutnya kita coba bikin program untuk tambah prodinya dulu ya. Ini kalau kita klik posisinya, dia menjalankan tambah prodi ya. Kita belum punya nih program tambah prodi, jadi kita harus buat nih tambah prodi ya. Tambah prodi sebuah form lah untuk dapat mengentry data ke dalam tabel prodi kita. Baik, kita langsung ke editornya.
Sini kita buat new program, new file lagi ya. Ini kita save dulu lah, save dengan nama tadi apa, tambah prodi.php. Sudah, ini kita main HTML dulu ya. Ini berarti tetap saja judulnya prodi saja. Kemudian karena kita juga menggunakan CSS langsung, jadi tanpa ini kita copy saja ini ya kan, sama sampai posisi di kontainer lah. Nah, kita pakai kontainernya juga. Oke, ini kita buang aja, paste gitu ya. Nah, itu dia. Nah, atau gini, kalau seandainya ini merupakan ketetapan yang harus ada terus, ya kita buat aja nih satu file sendiri dengan nama header, jadi kita tinggal include saja ya. Tapi untuk sementara ini biar ikutin saja, nanti baru terakhir kita rapikan ya. Oke, ini kita tutup, lalu di sini, nah di sini proses untuk ininya, buat formnya ya. Kita buat form dulu nih, form method yang kita gunakan di form ini post saja ya, post. Kemudian nah di sini kita buat p saja, ada headernya juga lah, header h3 nya, h3 ini tambah ya, tambah prodi ya, tambah prodi. Kemudian ini kita buat form, ini label ya, ini label dulu, label. Kemudian ada kode, kemudian ada input ya, inputnya berarti ini teks, name-nya adalah id prodi ya, value-nya kosong aja karena ini tambah data ya. Oke, kemudian kita format langsung aja nih dengan menggunakan CSS W3 input ya, 3 input. Dah, ini kita kopikan untuk nama prodinya ya. Di sini berarti kode ada nama prodinya. Oke. Selanjutnya ini variabelnya adalah nm prodi. Lalu satu lagi button ya. Ya, button ini dibuat dari input juga, tapi submit ya. Submit, variabelnya kita anggap aja simpan ya, simpan. Lalu value yang muncul, value-nya adalah simpan ya. Nah, ini kita format juga, tapi ini formatnya button ya. Kelas itu W3 button, W3 green aja nih. Dah. Kira-kira begitu. Kemudian di sini kita bikin satu paragraf lagi untuk home ya, kembali gitu, ancor berarti sini ya. Ancor A gitu. Ini kalau dia mau kembali nih, kalau seandainya tidak melakukan penyimpanan, dibatalin, dia kembali lagi ke program prodi. Jadi ini manggil prodi aja, prodi.php ya. Kemudian di sini home itu aja lah, home ya. Oh ya, jangan lupa jangan digunakan keyword W3 kelasnya ya. Kelas kita format W3 button juga nih, button. Kemudian warnanya apa nih, W3 red lah gitu ya, atau blue boleh juga sih, blue. Dah, baik, kita lihat hasilnya, kita simpan nih. Ini kita jalankan. Nah, ini dia ya. Oh, ini ada yang salah nih, ini tambah kok muncul. Coba kita lihat programnya, .html, ini HTML. Oh ya, salah nih, kurang ininya ya. Oke, kita copy ya. Kita copy blok, Ctrl C, kita letakkan di sini, blok, paste ya. Sudah, kita lihat lagi. Ini sepertinya jelek ya kalau itu. Ya, ini link aja, nggak usah, tidak usah di format ya, link saja. Oke ya, baik, kita lihat lagi hasilnya. Iya, gini aja ya. Nah, ini sudah untuk kodenya. Tapi perhatikan di sini, kode di sini adalah kalau kita lihat di tabel kita,
di prodi-nya ini. Nah, ya di sini ID prodi ini adalah auto increment ya. Kita format nih ya, alter dulu. Nah, dia adalah primary key dan auto increment. Auto increment ini maksudnya adalah nomornya itu bertambah satu secara otomatis oleh sistem gitu ya, by system. Dalam hal ini MySQL-nya langsung melakukan itu gitu. Jadi tidak perlu kita kita isi nilai tertentu gitu ya. Jadi dia akan otomatis menambah itu sendiri. Misalnya gini nih, ini 6 ya yang terakhir. Pak, kalau kita tambahkan data satu yang baru sini. Nah, dia otomatis menambah sendiri ini ya. Kalau kita bikin lagi sini 11 itu tadi, berarti ini 12 gitu ya. Nah, itu auto increment itu ya. Kalau mau mengosongkannya kembali ke 0 lagi, kita pasang klik kanan di sini more, lalu transit. Nah, ini mengembalikan dia ke 0 lagi. Ya, kalau kita refresh tuh gitu ya. Nah, kita tambah sini ya. Ini prodi 1 gitu ya. Terbawakan gitu. Otomatis dia. Nih prodi 2 gitu. Nah, gitu ya. Nah, paham ya. Jadi posisinya itu kalau lihat di browsernya ini nggak boleh di entry kan ya. Jadi kita kunci ini. Yang perlu di entry hanya ini saja nama prodinya. Nah, oke, kita ke editornya lagi. Kita kunci. Gimana cara kuncinya? Di sini kita tambah aja atribut read only ya, read only gitu. Nah, gitu saja. Oke, kita simpan. Maka otomatis programnya ini akan terkunci, nggak bisa ya. Nah, nggak bisa ditambahin gitu. Cuman ini yang bisa ditambahin ya. Sudah. Nah, sekarang kalau seandainya lakukan simpan ya, posisinya dia akan, karena kita tidak menyertakan di sini aksinya ya. Nah, artinya dia hanya dirinya sendiri di sini ya, dirinya sendiri. Nah, berarti kita kan harus menghandle aksi dari submit form ini ya. Kita lihat dulu ya, sini kita lihat dulu. Anggaplah ini get, kita get. Jadi kita nampak nih aksinya. Get dulu ya, kita simpan. Kita refresh. Lalu kita isi data di sini. Ya, saya simpan, submit. Nah, bisa dilihat kan? Dia memanggil dirinya sendiri, kemudian menyertakan variabel yang ada di form tersebut. ID prodi, isinya kosong, nm prodi, ini tadi yang kita isi tadi, dta, data di sini tadi kan, dan simpan. Nah, jadi submit nih ya. Ini variabel ini variabel, ini variabel, dan ini variabel. Nah, itu metode get ya. Kalau metode get gitu, dia mengirim data variabelnya ke URL di sini ya. Nah, berarti ditambah prodi ini harus kita tambahkan kode-kode untuk dapat menyimpan data tersebut gitu ya. Nah, baik, kita kembali ke editor. Ini kita bisa letakkan di atas sini atau di bawah gitu ya, bebas gitu. Kita bisa letakkan di atas atau di bawah ya. Oke lah, kalau kita letakkan di atas dulu lah. Kita letakkan di atas, berarti di sini ada PHP itu ya. Nah, ini PHP. Caranya gimana nih? Kita harus tanyakan. Nah, if is set ya. Is set dari ini apa yang kita set nih, submitnya aja nih, simpan ya, variabel simpan. Set, kita pakai post ya, set post, sorry, ini bahasa huruf besar semua, post, ini simpan ya, simpan nama variabel tadi. Jadi maksudnya kalau ada penekanan submit gitu ya, nah, maka itu dia. Nah, di sini lakukan penyimpanan data. Nah, sini kita simpan datanya, simpan data. Nah, ya. Cara gimana? Kita tangkap dulu apa yang dikirim oleh form tersebut, apa yang dikirim oleh form ini. Ya, kita pindahkanlah ke variabel pertama, ID prodi. Ini menangkap data post dari ID prodi, ya. Kemudian yang kedua, nm prodi. Ini menangkap submitnya
variabel dari nmprodi ya. Nah, jangan dibingungkan dengan nama variabel ini ya. Ini penampung aja variabel yang ada di PHP. Sedangkan ini adalah variabel yang disubmit oleh form ini ya, gitu. Nah, oke ya. Kita lanjutkan. Kemudian berarti di sini ada eksekusinya ya. Eksekusinya hampir sama seperti ini tadi. Nih ya. Ada koneksi, setelah itu baru query-nya gitu ya. Oke, karena sama kita copyin aja nih. Nah, nih dari sini kita copyin. Nah, copy langsung nih sampai ke eksekusi ini ya. Ctrl C. Oke, kita letakkan di sini. Ini kita rapikan ya. Oke, tab, masukkan gitu. Dan nih, itu ya koneksi ya. Sudah itu baru kita query kita untuk menyimpan data itu insert ya. Insert ya. Jadi perintahnya insert into prodi, langsung aja nilainya ya, values-nya. Nah, itu ini 0 seperti tadi ya, auto increment kan ID prodi-nya, jadi tidak perlu dikirim nilainya itu. Jadi nilai ini tidak perlu dikirim ke sini ya. Nah, yang kedua baru string nama prodinya, berarti sini mm prodi. Nah, itu. Kemudian query-nya dikirim di sini. Nah, ini kita tanyakan ya. Kalau seandainya gagal itu bagaimana? Kalau gagal, misal kita tanya nih, if query, nah, itu saja ya, if query. Nah, ini kalau berhasil ya, berarti data kita pesankan echo, not query ya, sorry, kalau gagal aja. If kalau gagal maka kita berhentikan di sini, die saja langsung ya, die. Data gagal disimpan ya. Oke. Nah, kalau tidak, else gitu ya, echo data berhasil disimpan. Sudah, itu aja tuh ya. Nah, kemudian yang ini, kalau dia telah menambahkan data, maunya kemana nih? Berarti prosesnya dia kembali ya, kembali saja, atau kembali ke prodi ke sini. Kalau tidak kembali ke prodi sini ya kita sifatnya ke form ini lagi, nambah data baru lagi itu. Form ini refresh lagi. Jadi biarkan apa adanya seperti ini. Ya. Nah, itu. Anggaplah dia kembali ke sini lagi ya. Nah, jadi telah menyimpan data, ada pesan nanti, atau oh ini jangan deh, jadi program berarti berlangsung ya, echo gitu ya, echo. Nah ya, jadi ada pesan. Nanti pesannya ini bisa aja dalam bentuk format panel ya, di atasnya itu. Oke, kita lihat dulu hasilnya ya. Kita kembali ke browser. Nah, ini tadi kita sudah, metodenya sudah kita rubah jadi post ya. Nah, oh ya lupa nih, kita harus post ini ya, post gitu ya. Oke, kita simpan. Kita kembali ke sini ya. Kita ketik tambah. Nanti kita kasih ini prodi baru ya, gitu. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan ya. Kalau kita home, sudah ada nih prodi baru ya. Nah sekarang penampilan tadi ya, di atas ini bisa kita ubah panel pesannya tadi ya. Ini kalau kita ini prodi baru lagi ya, simpan tuh, pesannya jelek kan kalau begini. Kita format nih, gunakan W3 CSS ya. Oke, kita format panel. Kita kembali ke editor, posisinya di mana nih? Kita pesan. Nah, ini tampilan ini. Kita bisa pindahkan bisa pindahkan ini ya. Posisinya jadi di sini, di dalam ini.
atau di sini juga tetap, tapi harus menggunakan div class container ya. Nah, kita mulai ya. Caranya gini aja nih, kita variabelkan ya, kita variabelkan saja nih dolar pesan lah. Pesannya adalah gagal aja dulu ya. Nah, data gagal disimpan ya, gitu. Lalu kalau berhasil baru, nah ini kita buang itu ya, dolar pesannya. Nah, data berhasil disimpan, sudah ya. Oke, lalu di sini penampilannya nih, ini kan variabel saja. Nah, di sini baru kita masuk PHP di sini. PHP lagi dengan cara tanyakan if, nah gitu ya, if pesannya gitu ya, if pesan tidak sama dengan tidak sama dengan gini, kosong gitu ya. Nah ini di sini berarti pesannya ada isinya ya. Berarti variabel query-nya aja kita ditanyakan lagi if query gitu ya, if query. Bukan begitu, salah kita. Ini harus ada penentu bahwasannya query ini berhasil. Kalau kita sebut query ini berhasil, kita hanya ingin menampilkan pesan saja di sini. Iya, kalau ada, oh ya, oke, paham maksudnya. Kita tanyakan aja mungkin pesannya ya, variabelnya ada apa enggak. Pertama kali tentu ada, nanti yang kedua kali kalau kita tambah data lagi, variabel pesan sudah ada nih ya. Nah, ini repotnya ya. Kalau pesannya tidak sama dengan kosong, oke lah, pesan tidak sama dengan kosong, atau pesannya ada terset ya. Oke, di sini ya, pesannya iset gitu ya, iset buka kurung. Nah, ini pesan, iset pesan. Jadi kalau pesannya ada ya, nah itu baru di sini. Nah, kita main gini saja nih. Nah, gitu aja. Nah, jadi ini satu baris gitu ya, boleh gitu ya. Bukan satu baris, ini salah, ini gini. Nah, gitu ya. Ini berarti, nah ini tutupnya lupa, tutup ya. Nah, sini nanti baru HTML-nya. Nanti kita bikin di panel ya, W3 panel ya. Panelnya warnanya apa? W3 sen aja, sen. Lalu sini masuk lagi PHP, kita cetak pesannya di sini, pesan. Nah, pesannya kita P kan aja, nah gitu ya. Oke, sini P ya. Udah. Nah, di sini baru kita tutup. Nah, baru kurawal saja nih, kurawal penutup itu tadi. Nah, gitu ya. Itu dia. Ya, ini boleh ke sini ya. Benar ya. Nah, gitu ya. Oke, ini pesan. Jika ada pesannya gitu ya, jika ada variabel pesannya ini ya, udah masuk gitu, maka cetak pesannya ya. Nah, setelah itu pesannya, variabel pesannya kita nolkan lagi. Nah, itu ya. Sini ya. PHP dolar, kalau ada nih pesannya sama dengan 0 ya, kosongkan gitu, artinya pesannya dihapus gitu ya.
Oke, kita lihat hasilnya benar nggak begitu. Kita save, kita lihat ke browser lagi ya, kembali dulu ke home, kita lakukan tambah lagi, tambah ini Prodi coba gitu, Prodi cobaan, itu simpan. Nah kan data berhasil disimpan ya. Kalau kita lakukan lagi nih, tambah lagi Prodi, simpan lagi ya, pesannya itu lagi ya, berhasil gitu kan. Oke, kira-kira gitu ya. Ya. Nah itu ya, kita home, itu dia, coba dicoba. Oke, sekarang tambah sudah, kita edit atau hapus juga boleh, salah satunya. Ada tambah, ada hapuslah ya. Sini hapus kita belum. Nah, berarti di sini hapus Prodi PHP ada parabel yang dikirim. Ya, berarti kita bikin dulu nih program Prodi, hapus Prodi ini .php ya. Kita ke editor lagi. Programnya ya hampir sama ini ya. Kita tampilin dulu berarti di sini ya. Jadi kita copy saja nih dari sini, hampir mirip soalnya. Oke, kita buat ya. Kita buat file baru, new file, atau ini kita save as saja. File save as. Kita ganti namanya, hapus ya. Hapus Prodi. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita menanyakan apa yang dikirim tadi, pasti get ya. Yang dikirim yaitu it set. Nah gitu ya. Ya Prodi tadi ya. Nah, ya kalau kita lihat di sini. Nah ya, ini kan kita nanyakan ini dulu, ada apa enggak gitu ya. Nah itu ya, kalau ada maka kita ambil yang dikirim oleh form ya, cuma ID-nya aja, karena kan untuk menghapus cukup butuh ID-nya saja gitu. Nah, atau tidak perlu ya, karena ini sudah bernilai kan Prodi ya. Nah jadi tidak ada penangkapan di sini ya. Ya udah, kita langsung lakukan koneksi. Kalau gagal die, nah di sini perintahnya. Ini berarti delete from Prodi. Di sini berarti pakai where ya. Where ini huruf besar semua ya. Where ID Prodi sama dengan Prodi, gitu aja. Udah, query ya. Nah kalau dia sukses maka data pesannya aja berubah nih. Ini gagal dihapus, berarti hapus. Kalau dia berhasil berarti data berhasil dihapus. Ringkas jadinya ya programnya ya. Sudah. Nah sini sama berarti ya. Kalau ada pesan ya munculin, kalau enggak ya udah pesan munculin. Nah di sini berarti jangan tambah, pesannya adalah hapus Prodi ya. Dan nilainya juga tidak usah dia diedit. Sini read only. Kemudian ini menampilkan dulu data pertama. Ya. Oh, saya salah berarti ini, salah ya. Pertama kali bukan ini ya, pertama kali ini untuk menghapusnya. Ini memang harus reset simpan tadi ya, lupa saya. Oke, batalin dulu nih. Bukan sini. Ini kita kembalikan lagi seperti tadi. Ya. Ini kita pakai post tadi, sorry. Ini tetap simpan ya, lupa. Oke, salah kita. Simpan, koneksi, lakukan koneksi. Oke. Nah, ini berarti mengambil data dulu. Ini berarti mengambil data dulu kan. Jadi ada dua kali eksekusi query di sini ya. Nah, pertama ini. Yang pertama untuk menampilkan data, jadi sifatnya kita tampilkan data dulu ya. Nah, jadi ada tampilan data di sini. Apa yang kita lakukan di sini? Ini pertama kali berarti adalah ya betul tadi ya. Ini tujuannya ini untuk mengambil, bukan mendelete ya. Delete ini untuk ini ya. Oke. Koneksi gagal, delete home Prodi. Berarti koneksi ini di atas ya.
karena koneksi mau dipakai 2 di atas motor, kita letakkan di atas ini. Nah, ini untuk koneksinya ya, tuh. Jadi sebenarnya koneksi ini harus di atas terus lah ya sebenarnya. Baru kita tanyakan berhasil, nah, ada submit, itu aja nih, benar ya. Iya tuh, kalau koneksinya nggak ada ya gagal keluar programnya ya. Ini kemudian ini udah betul, ini kita buang. Nah, ini melakukan query ini udah betul, delete, hapus ya. Ya ini if ini ya, oke dah. Nah di sini berarti, nah di sini ya, untuk menampilkan data di sini kita ada koneksi lagi di sini nih harusnya. Iya, kita bisa buatnya di mana nih? Boleh di sini ya, PHP lagi gitu. Kita melakukan query ini lagi, nah seperti ini lagi ya. Kita tanyakan di sini. Nah ini tujuannya untuk mengambil data ya, if iset, ini berarti get ya, get apa tuh, prodi ya, prodi. Jadi kalau prodinya ada, berarti di sini kita select ya. Nah, select bintang from prodi where id prodi sama dengan prodi ya. Ini mengambil ya. Kalau yang di atas tadi ya, kalau ada pengiriman berarti sini ada penangkapan id prodi ya, dollar id prodi ya, sama dengan ya get lagi ya, post ya, dia pakai post dari id prodi ya. Itu dia, ini ngambil ya, tujuannya ke sini. Jadi ini dollar id prodi ya. Jadi pindah aja nih ya, ini ke sini. Sudah. Oke, ini kalau seandainya terjadi submit ya, ada ini biar namanya simpan atau mau diganti nama formnya nih, ini ya. Ini hapuslah, dah biar jangan bingung, hapus gitu ya, nama variabelnya hapus. Ini juga kata-katanya hapus ya. Oke, berarti yang kita tanyakan di sini apakah ini ya, apakah ada submit hapus. Nah itu, kalau iya maka ambil prodi yang dikirim nih diambil nilainya ya, baru delete from prodi id-nya itu. Oke. Berikutnya berarti ini ya, ini select bintang from id prodi sama dengan prodi ya. Ini yang dikirim melalui URL tadi ya, melalui ini dia nilai ini, berarti 6 itu ya. Kalau misalnya ini 6, berarti ini 6. Jadi kita mengambil data yang 6 ini dulu, berhasil diambil baru tampilkan ya. Nah di sini berarti itu sudah pasti ada datanya, tidak perlu ada pesan. Nah itu cuman query saja ya, query. Kemudian berarti di sini hampir sama seperti ini ya. Mana dia, ini kita ambil nih. Nah itu kita copy ya, di sini kita letakkan, dah gitu ya. Terus nah itu dia kan query hasilnya. Terus kemudian di sini kita cetak datanya ya. Masuk ke PHP, echo dollar rows 0 ya, arahkan 0, kemudian labelnya adalah id prodi gitu ya. Ya ini sama untuk kasus di bawah, nama prodi kita kopikan saja, kita letakkan ke sini, paste. Ini berarti untuk nama nm prodi. Oke, kita lihat hasilnya, kita jalani lagi programnya nih ya. Kita refresh saja nih. Oh, ada gagal nih ya, hapus prodinya, prodi 6 tidak muncul ya. Oke, kita lihat nih, tidak ya. Kita lihat kesalahannya di mana nih. Pertama bikin koneksi sudah benar, kalau ada tuh muncul ini dia. Kalau gagal berarti di sini ditanya if iset, hapus tidak. Oke, lalu di sini if iset pesan
Oke, juga tidak ada pesan sini karena memang belum tercipta di sini pesannya. Ini berarti nggak ada. Kemudian if is set get prodi, if set, jadi jika ada prodinya di sini ya, 1 2 ini betul di sini, berarti select bintang from prodi where id prodi sama dengan prodi. Oh, belum dipindahin. Oke, salahnya di situ ya. Dolar prodi ya, id prodi lah nih, id prodi sama dengan ini, cara memindahkan aja benar ya. Ini get, yang dikirim adalah prodi. So ya, berarti di sini adalah id prodi. Dah. Oke, kita jalankan lagi programnya. Ini kita enter saja. Iya, muncul ya. Ini dia kode 1 id prodi 1 ya. Ini kalau kita hapus berarti pesannya data berhasil dihapus atau tidak ya. Hapus ya. Ya, data berhasil dihapus. Kalau kita lihat prodi 2 ada. Oh, ini berikutnya ya, jadi prodi 2 berikutnya. Jadi muncul lagi ya. Nanti kita lihat kenapa tuh masuk id prodi 2. Oke, ini dia sudah. Kalau ini kita hapus, masih prodi 2, 6 juga. Kenapa ini jadi prodi 2? ID-nya 6. Kita kembali dulu. Kita lihat di sini 6 ya. Nih, kita mau hapus nih. Oh, ini betul ID prodinya 6 tapi yang muncul 2. Gimana salahnya nih? Kita lihat dulu. ID prodi. Oh, astagfirullahaladzim, dolarnya lupa kita. Oke, sudah. Kita simpan. Kita refresh. Nah, ya. Ini kalau kita hapus. Nah, kita berhasil dihapus ya. Oke, kalau kita kembali, hilang dia ya. Hapus. Tapi sepertinya hapus ini, hapus jangan kembali ke sini ya. Hapus pesan kembali ke prodinya ya, harusnya ya. Ini kan. Nah, data berhasil dihapus, kita back lagi. Tapi tidak apalah untuk sementara ini. Oke, berikutnya untuk edit nih ya. Edit sini kita belum. Nih edit mirip hapus juga sama ya. Edit. Jadi kita copy aja dari hapus tadi. Nih kita bikin programnya jadi save as, kita simpan menjadi save as. Di sini jadi edit ya. Edit. Sudah. Dan tentu kejadiannya beda ya. Sini koneksi sudah, ini tentu kita anggap aja ininya edit. Ya enggak. Edit, kemudian kalau ada edit, submit edit simpan, tentu ini bukan delete, jadi update. Iya, update from update prodi ya, pakai set nih, set. Nah, ini jangan lupa kita tangkap dulu formnya, Ctrl C ya, sini paste, ini jadi nangkap nm prodi tadi ya, nm prodi. Ini juga nm prodi ya, nm prodi sudah. Ini set, tentu yang dirubah cuman nm prodi ya. Nm prodi sama dengan dolar stringnya, jangan lupa karena dia varchar ya, string, berarti sini adalah dolar nm prodi ya. Ya, jadi ini adalah ini ya. Nah, itu ya. Where id prodinya ini adalah id prodi ini. Ini berarti pesannya gagal disimpan juga ya, gagal diperbaiki lah, atau gagal diedit ya. Jadi ini berhasil diedit ya. Nah, kalau pesannya ada, otomatis munculin. Kalau tidak ada, prodi ini apakah ya, ini sama ya, dia ngirim, ini ditangkap, ini diambil, lalu ini dicetak sini ya, ditampilin dulu baru ada pesan. Nanti pesannya di sini jangan, ini variabel jadi kita ubah edit, dan pesannya adalah oh ini simpan ya. Nah, gitu. Kira gitu ya. Variabelnya tadi edit ya, betul sini ya. If is set post editnya gitu ya. Oke. Sudah, kita lihat dulu, simpan. Kita jalankan lagi nih nomor 2. Iya, ini sudah. Kita rubah jadi, oh salah, ini nggak bisa diedit. Oke, kita rubah nih.
kita rubah read only nya tadi nih ya. Nah ini harus dibuang, ini harus dibuang ya. Nah gitu dia ya. Iya gitu. Oke, kita simpan. Kalau kodenya nggak usah, kalau ID prodi nya usah ya. Oke, kita refresh. Oke, bisa jadi tidak nih? Iya sudah, kita simpan. Oh, data berhasil diedit. Kita ke home, lihat ya, ternyata berubah. Kita coba lagi ya. Ini prodi baru ini kita edit, barunya kita ganti lama. Oke, kita simpan. Ya, data berhasil disimpan. Kita lihat hasilnya. Iya, sudah berubah jadi prodi lama. Baiklah, nah itu proses CRUD ya di PHP dengan menggunakan database MySQL ya. Dan di sini juga kita telah menggunakan framework W3 CSS ya untuk memoles penampilannya. Nah, tinggal terakhir ini merapikannya. Kalau kita lihat di sini kan ada koneksi. Ini selalu ada koneksi begini ya. Nah, ini bisa kita pindahkan sehingga kita menggunakan include saja nanti di atas. Ya, di atas sini ya. Nah, gitu. Jadi ini boleh kita buang nih ya. Kita buang, nanti kita pindahkan ke file tersendiri ya. Nah, ini kita langsung masuk ke PHP ya. PHP-nya kecil ya. Tuh. Ya. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, kita simpan. Kita buat file yang terbaru lagi untuk koneksi tadi. New file misalnya kita simpan sini, namanya koneksi.php ya. Ini kita simpan sini. Nah, jadi ini tersendiri ya. Oke, lalu di sini kita tinggal include-kan saja kapan dia perlu ya. Boleh diletakkan di atas ini berarti. Misalnya oke, PHP perintahnya adalah include. Nah, itu namanya berarti koneksi.php. Nah, gitu dia ya. Kemudian dapat ya. Nah, jadi ini untuk semua program ditambahkan ini saja. Nah, gitu. Untuk edit juga nih. Edit kan ya sini. Ini koneksi kita buang nih. Ya. Buang. Nah, gitu. Tapi di atasnya kita tambah yang tadi. Include koneksi.php karena dia sama kan. Nah, begitu juga dengan tambah. Kita tambah. Nah, itu. Lalu yang berhubungan dengan koneksi. Nah, ini kita buang deh. Ini nggak ada lagi. Nah, ya. Itu dia ya. Nah, ini salah. Itu. Ya. Oke, simpan. Lalu untuk hapus juga gitu sama ya. Nih, nah gitu. Lalu yang berhubungan dengan koneksi kita buang nih. Kita buang. Nah, jadi itu tujuannya hanya untuk meringkas saja ya. Nah, gitu. Dah, berarti koneksi punya file tersendiri. Berapapun program yang kita buat, kita tinggal mengincludekan koneksi ini dulu. Berhasil koneksinya, maka baru mengeksekusi perintah-perintah yang lain. Seperti mengambil data, menghapus data, memperbaiki data. Ya. Nah, itu kalau seandainya koneksinya gagal, tentu dia berhenti gitu. Nah, itu aja tugasnya. Jadi kita bisa lihat di sini, di prodi.php tadi, kita sudah includekan nih. Ya, koneksi.php. Diedit juga gitu. Ditambah juga gitu ya. Nih dia. Dihapus juga begitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi kemudian untuk ini close juga nih bisa ya. Close ini kan tersendiri dia ya, tapi close ini option, boleh dipakai boleh tidak ya. Jadi di sini contohnya ini kita tidak pakai ini ya. Nah, kita tidak pakai ini juga. Tutupnya juga lupa nih kan. Nah, jadi dia bisa tersendiri tuh. Nah, ini ya, ini kan selalu di bawah kan. Nah, ini boleh nih copy kan gitu. C ya. Jadi kita ini selalu ada, berarti ini tutup aja di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini kita buang. Nah, mungkin di sini kita masuk PHP lagi, include lagi itu. Include close ya. Nah, close.php ya. Atau tutup. Nah, itu ya. Tutup PHP. Itu aja tuh.
Ini tutup berarti sudah langsung ada HTML-nya ya. Jadi tutup kita bikin tersendiri sini, new file, kita start, namanya tutup titik PHP. Oke, kita pastekan yang tadi. Nah, itu. Nah, ini punya kode tersendiri ya, PHP. Oke, nah batasnya sini. Nah, itu aja. Jadi div-nya, div nggak salah ya. Nah, kita cukup itu aja tuh. Nah, ini div-nya tadi lupa ya. Div-nya tadi lupa. Ini berarti ada div. Nah, gitu. Udah. Berarti untuk semua program edit. Nah, ini kan ada body, di bawah nggak ada tuh kan. Nah, jadi kita harus tambahkan itu tadi. Nah, include lagi sini ya. Sini PHP include itu boleh tutup titik PHP. Jadi lebih ringkas ya. Nah, lalu gini juga tambah ya, ini ada body, tutupnya nggak ada tadi nih. Nah, berarti di sini kita tambah gitu lagi ya. Kita kopikan saja nih dari sini tadi. Kita copy ya. Nah, letakkan itu, paste ya, simpan. Kemudian itu juga ini, paste, lalu simpan. Sudah selesai. Jadi itu cara untuk merapikannya ya. Jadi lebih sederhana programnya gitu ya. Nah, hal yang sifatnya kode-kodenya itu sama dan sering digunakan berulang kali ya bisa dipisahkan ke dalam satu file tersendiri. Lalu kapan digunakan di file yang lain kita tinggal menginclude-kannya saja. Dalam contoh sini kita ada koneksi .php yang dimana program yang kita buat selalu menggunakan koneksi ya. Baiklah, saya rasa sudah dulu materi untuk hari video di ini hari ini ya. Semoga bermanfaat tutorialnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.